Nah, untuk materi pertama kita di semester genap ini, ya, sebelum kita masuk ke pembelajaran intinya, saya minta satu orang untuk mewakili, ya, membaca doa sebelum belajar. Silakan, Fadil. Sebelum kita belajar, mari kita bangun bersama. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, sekarang saya absen ya. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Hadir semua ya, alhamdulillah. Oke. Nah, sebelum Pak Ibu masuk ke materi pertama di semester genap ini, Ibu akan memperagakan sebuah model di mana Ibu minta kalian menjawab kira-kira apa yang Ibu barusan lakukan nantinya itu termasuk kegiatan apa, ya. Jadi Ibu akan mulai. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Sekarang saya berada di depan kantor DPRD Sidenten Rapang, sedang meliput kegiatan aksi demo para mahasiswa yang berasal dari UMS Rapang. Nah, sekarang kira-kira siapa di antara kalian yang bisa menebak kegiatan apa yang Ibu barusan lakukan? Ya, Fami? Pembacaan teks berita. Oke, betul. Itu adalah kegiatan pembacaan teks berita. Kak, itulah tadi contoh teks pembacaan berita yang Ibu lakukan. Nah, materi pertama kita di semester genap ini berkaitan dengan teks berita. Baiklah, Ibu akan memperlihatkan suatu PowerPoint di mana berkaitan dengan tujuan pembelajaran kita, ya. Ini adalah materi kita yaitu teks berita. Kemudian tujuan pembelajarannya di mana? Melalui model pembelajaran cooperative learning disertai dengan tayangan video rekaman tes berita peserta didik dapat 41 mampu menerapkan strategi memahami beberapa teks berita dengan menginformasi prediksi yang telah dibuat dengan tepat. 2. Menerapkan strategi kosakata dengan menemukan arti kata pada kamus atau ensiklopedia dengan mandiri. Tadi tujuan pembelajaran yang akan kita capai di hari ini. Nah, sekarang Ibu akan memperlihatkan sebuah video yang berkaitan dengan teks berita tentang kearifan lokal yang ada di Indonesia. Silakan simak baik-baik. Mbah Angklung dari Bandung tampil di hadapan publik Amerika di New York dan Washington DC. Pertunjukan mereka merupakan bagian dari tur di Amerika Serikat. Pergelaran ini tidak hanya membantu memperkenalkan Indonesia, tapi juga menjadi penyemangat bagi diaspora Indonesia untuk memperkenalkan Indonesia. Penampilan musik angklung menghasilkan suasana segar di tengah suhu panas dan lembab sore itu. Di hadapan lebih dari 1.000 penonton di Pelataran National Museum of Fashion Art, Washington DC, kelompok muda angklung membawakan lagu-lagu internasional, nasional, dan daerah. Penampilan kelompok musik dari Jawa Barat di Washington DC ini bagian dari tur Amerika selama sebulan, dimulai dari kota New York dan berakhir di Los Angeles, California. Ibu mau tanya, apakah kalian sudah menyimak dengan baik video yang barusan Ibu tampilkan? Sudah. Oke, terima kasih. Nah, sekarang Ibu mau tanya, kira-kira judul yang video barusan Ibu tampilkan apa judulnya? Siapa yang bisa? Ya, sekarang silakan Linda. Judul video tersebut adalah Diplomasi Budaya Melalui Angklung di Amerika. Ya, benar. Judul dari video tersebut tadi tentang diplomasi budaya melalui angklung di Amerika. Nah, sekarang Ibu mau tanya. Nah, dari video pembelajaran, video berita tadi, kira-kira ada yang bisa menyebutkan informasi apa yang bisa kalian ambil dari video
berita tadi? Ada yang bisa jawab? Ya, Fahmi, Fadil. Informasi yang saya dapatkan dari video tersebut adalah kegiatan tur angklung mampu menjadi alat diplomasi di budaya. Informasi yang saya dapatkan dari video tersebut adalah kegiatan tur angklung mampu menjadi alat diplomasi budaya Indonesia di Amerika Serikat. Nah, untuk jawaban Linda dan Fahmi sudah bagus tentang apa judul dari video tersebut dan informasi apa yang kalian dapatkan dari video yang Ibu sudah tampilkan. Nah, sekarang kita masuk ke diferensiasi konten, di mana Ibu mau tiap kelompok dengan gaya belajar yang kalian pilih atau yang sesuai dengan daya minat kalian. Saya mau kalian mencari informasi tentang tes berita. Kalau kelompok kinestetik, Ibu minta silakan cari informasinya di pojok baca atau di perpustakaan. Sedangkan untuk visual, silakan cari di Google tentang apa itu tes berita, macam-macam tes berita dan sebagainya. Kemudian kalau audio visual, cari di YouTube ya yang berkaitan dengan tes berita. Nah, silakan semua kelompok lakukan kegiatan tersebut. Begitu pula dengan kelompok visual dan audio visual. Nah, sekarang Ibu mau tanya, dari kegiatan tadi, kira-kira apa yang dimaksud dengan teks berita? Ada yang bisa jawab? Saya. Ya. Teks berita yaitu suatu teks yang berisi tentang sekumpulan informasi mengenai suatu peristiwa atau kejadian. Ya, bagus. Kita kasih aplaus buat Harmiati. Nah, sekarang pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua. Siapa yang bisa menyebutkan jenis-jenis teks berita? Ada yang bisa jawab? Ya. Fahmi.
Jenis-jenis teks berita adalah ada yang berbentuk cetak dan berbentuk elektronik. Nah, itulah tadi jawaban dari Fahmi tentang jenis-jenis teks berita ada 2. Yang pertama apa tadi? Ya, teks berita melalui media cetak dan media elektronik. Kita aplaus buat Fahmi. Nah, sekarang kegiatan selanjutnya yaitu pengerjaan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Di tangan ibu sudah ada lembar kerja di mana nanti kalian kerja berdasarkan gaya minat belajar kalian. Oke? Nah, sebelum kalian kerjakan LKPD-nya, ibu akan menyampaikan ada beberapa penilaian sikap yang akan ibu nilai selama proses pengerjaan LKPD. Di antaranya kreatif kalian, ya, kreativitas kalian. Yang kedua, kemandirian kalian. Yang ketiga, kejujuran kalian. Dan yang terakhir, kritisan kalian. Jadi itu ya, ibu akan nilai keempat sikap tadi selama kalian mengerjakan LKPD tersebut. Silakan. Taking any evasion, and without
membacakan jawaban saya, yaitu informasi yang terdapat pada teks berita kearifan lokal. Satu lain, tidak boleh mendidik dalam pendidikan formal, tidak boleh berpeci, tidak diperbolehkan berdagang, dan tidak beristri lebih dari satu. Perlawanan masyarakat Samin dilakukan dengan cara menolak membayar pajak serta menolak yang dibuat pemerintah kolonial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok estetik akan membacakan hasil LKPD kami. 1. Tuliskan 2 informasi yang terdapat pada teks berita. Samin Suho Sentiko mengajarkan sedulur sikap yang secara turun-temurun dipertahankan dalam keseharian masyarakat. Suku Samin atau dikenal sebagai sedulur sikap adalah komunitas adat yang tinggal berkelompok di Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah. 2. Temukan 5 kosakata sulit yang terdapat pada bacaan teks berita tersebut. Kemudian carilah arti kata tersebut di kamus atau ensiklopedia secara mandiri. Agraris, mengenai pertanian atau tanah pertanian. Dilansir, mengabarkan, berkonotasi, suatu makna yang bukan arti sebenarnya. Berkonotasi, halaman utama dari suatu situs web yang diakses oleh pengguna pada awal masuk ke situs. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan tutup materi kita tentang tes berita. Insya Allah kita lanjut dengan tetap materi tes berita, tetapi dengan pembahasan yang berbeda. Jadi saya harap anak-anakku sekalian tetaplah semangat dalam belajar, jangan pantang menyerah, wujudkan cita-cita Anda dan teruslah belajar. Saya sampaikan